Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terkait dengan komitmen bermuhammadiyah yang kedua ataupun paham agama, contoh paham agama dalam Muhammadiyah yang kedua adalah persoalan masalah pantangan orang yang berpuasa, tetapi ini tidak membatalkan puasa, tapi pantangan. Pantangan yang pertama dalam putusan tarjih Muhammadiyah adalah da' qaulaz zur wal amali bima bihi wal jahl. Hendaknya kita meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, pandir dan jahil. Sebab apa? Kalau ini tetap kita lakukan, kita hanya dapat lapar dan dahaga, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bima wal jahl, wa laysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amu wa syarabah." Barang siapa yang tidak suka menghentikan perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi perbuatan pandir, maka bagi Allah tiada gunanya yang meninggalkan makan dan minum. Artinya kita hanya mendapatkan haus dan dahaga. Berikutnya adalah yang kedua, wala tarfus wala taskhab fa inna syatamaka ahadun faqul inni umru'un shaim. Dan janganlah berkata-kata kotor dan berbuat gaduh, bertengkar baik melalui media sosial maupun langsung. Bila kamu diajak berbantah-bantahan, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pantangan bagi orang yang berpuasa menurut putusan tarjih Muhammadiyah adalah wala yuballigh fil madmad wal istinsyaq. Hendaknya kita tidak berkeras-keras berkumur dan menghirup air ke hidung. Artinya kita dilarang, jangan kita berkeras-keras dalam menghirup air ke hidung dan juga berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Walaupun secara hukum asal Rasul menyatakan bahwa ketika kita tamat wastansyak itu hendaknya sampai kita bersungguh-sungguh, tetapi di sana ada hadis yang menyatakan malam takun shaiman, selama kita tidak sedang berpuasa. Artinya masih boleh berkumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung, tapi tidak bersungguh-sungguh seperti kita di luar puasa. Berikutnya adalah wala tuqabbil imra'ataka ma lam tamlik irbaha. Maka janganlah kalian mencium istrimu ya selama kamu tidak mampu menahan hawa nafsumu. Kaitannya dengan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu dalam menahan hawa nafsu. Makanya Rasulullah dikisahkan oleh Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim. Beliau itu mencium istrinya, bercengkrama dengan istrinya, walakinnau kana amlakum liirbi. Tapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Selama kita mampu menahan hawa nafsu, maka mencium istri kita, bercengkrama dengan istri kita, apalagi dalam keadaan suasana lockdown ini, maka ini menjadi tambahan amal ibadah kepada kita selama kita mampu menahan hawa nafsu kita. Sebab ketika nanti kita terjerumus kepada hubungan badan layaknya pada waktu di luar puasa atau malam hari, maka kita kena kafarah ataupun kita kena kafarah denda. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah terkait dengan pantangan orang berpuasa tapi hakikatnya boleh adalah wala ba'sa antastaka. Tidak mengapa engkau menggosok gigimu itu. Dalam hal ini seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah, beliau menyatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok gigi beliau wa shaim, pada beliau sedang berpuasa. Bahkan seorang Amir bin Rabi'ah ini menyatakan mala uksi au a'ud, sampai-sampai aku tidak mampu menghitung berapa kali Rasulullah menggosok giginya pada waktu di siang hari. Ini menandakan apa? Bahwa Islam adalah agama bersih.
Ketika metabolisme dalam tubuh kita berubah karena pola makan kita, waktu yang kita berubah, lalu memunculkan bau badan, memunculkan bau mulut, di situ memang Rasulullah menghibur kita. Bau orang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ini suatu bentuk hiburan Rasulullah berikan kepada kita berupa hiburan rohani, agar kita kemudian pada saat berpuasa minder dengan yang lain dalam beraktivitas atau berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Maka dari itu tentunya ketika kita menggosok gigi pada siang hari tidak ada persoalan. Dan yang terakhir adalah tentunya tidak mengapa pula ketika pada saat kita di siang hari ini untuk melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan wa anta tasila minal khar. Tidak mengapa kita ini mandi pada siang hari karena kepanasan. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah juga sampaikan ada seorang sahabat dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ra'aitun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam yasubbul ma'ala rasi minal kharwa wasoim, bahwa Nabi itu sering mengguyurkan air di kepala beliau padahal dia sedang berpuasa dikarenakan sebab kepanasan. Artinya apa? Bahwa di siang hari dalam kondisi tertentu berupa karena saking panasnya sehingga energi kita terasa sudah habis, maka kemudian kita siramkan air di kepala kita, itu tidak membatalkan puasa. Inilah beberapa hal pantangan orang berpuasa yang tidak sampai membatalkan puasa, tetapi bisa kita lakukan. Dan manakala bisa kita lakukan secara baik dan benar, insya Allah kita merupakan bagian dari orang-orang yang berkomitmen dalam bermuhammadiyah, terutama berkomitmen dalam menghidupkan sunnah Nabi, karena Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk kecintaan kita juga kepada Nabi, tentunya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan sunnah Nabi yang dianggap rojih oleh Muhammadiyah, yang dianggap kuat oleh Muhammadiyah, yang pada akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia benar-benar mencintaiku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang mencintaiku maka akan masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan inilah impian kita sehingga nanti kita termasuk menjadi orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.